pagi. Gimana namanya hari ini? Bihai? Banyak yang masuk hari ini? Separuh, Pak. Separuh. Oke, sebelum saya mulai, mungkin salah satu bisa pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Saya absen ya. Nurul, izin. Pria, Purnama Septian, tiket. Putri Alicia, Putri Wulandari, Putri Zahratun, Radiota, Masuk, Pak. Rangga, Oke, Pak. Rasiska Yuli, Ratna Envi, Reviatama, masih sakit. Randy, Reno, kemarin apa ya? Sakit. Sekolah Iya, sama. Restu Kurnia, masih sakit. Reza Rames, Rian Aji, Sakit. Rindo, Sakit. Ririn, Sheila, Sakit. Sinta, Sakit. Sahrul, Vanessa Wibowo, Izin Pak untuk persiapan lomba PMR. Pinda, Firnanda, Priska, ngantuk Dewa, Wawan, mana Wawan? Sepertinya tidak masuk. Keterangannya apa kemarin? Kemarin sakit. Kemarin tidak. Jesa, Yeyen, kemarin apa keterangan Yeyen? Dia namanya sakit, Pak. Yuda, Zaki, Zaki masih sakit. Selalu jaga kondisi badan ya. Pak Renaldi belum masuk. Renaldi ada tahun ini anaknya. Tidak. Anaknya tidak ada namanya. Sorry, Renaldi. Nama. Lanjut Bang. Materi kemarin apa? Tentang Perawatan. makanan di restoran. Jenis peralatan makanan yang ada di restoran ya. Oke. Untuk hari ini yang saya janjikan kemarin apa? Materi dan dosen apa? Materi dan proses. Oke, untuk pertemuan pertama kayak biasanya kita lebih ke materi terlebih dahulu. Nanti untuk pertemuan keduanya kita baru ke prakteknya ya. Cuma 2 jam ya kita ya. Semoga nanti cukup ya. Kita PC dulu, Pak. Belum, karena belum jamnya. Oke ya, untuk materi kali ini adalah food and beverage service tentang table setup dan clear up ya.
Tapi untuk kali ini lebih spesifiknya nanti saya bahas tentang table setup-nya. Kalau clear up saya rasa kalian semua sudah dapat kemarin di dalam industri ketika kalian kemarin prakrin ya. Oke. Hari ini anak FB masih berapa? Coba angkat tangan yang anak FB. 1, 2, 3 siswa. Pak, lumayan. Nanti kita sharing-sharing ya tentang table setup ya. Yang bertiga Putri, Radilta, sama Rangga. Oke, sebelum kita masuk materi, ada beberapa hal yang harus kita pahami, mulai dari kompetensi dasar sampai indikator capaian kompetensi. Di sini untuk kompetensi dasarnya ada 2 yang akan saya bahas. Yang pertama 3.7 menerapkan table setup dan clear up. Yang 4.7 melakukan table setup dan clear up. Untuk indikator capaian kompetensinya di sini ada 4. Yang pertama menjelaskan pengertian table setup. Yang kedua menentukan jenis-jenis table setup. Yang ketiga menganalisis pedoman dasar penataan meja. Dan yang terakhir untuk pertemuan selanjutnya adalah menentukan langkah-langkah prosedur penataan jenis-jenis table setup ya. Jadi nanti 3.7.4-nya itu di pertemuan selanjutnya ya. Next, tujuan pembelajarannya di sini saya mengambil 3. Yang pertama, melalui tayangan video dan diskusi kelompok, peserta didik mampu memahami pengertian table setup dengan tepat. Yang kedua, melalui tayangan video dan diskusi kelompok, peserta didik mampu menjelaskan jenis-jenis table setup dengan benar. Yang ketiga, melalui tayangan video dan diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis pedoman dasar penataan meja dengan benar ya. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang saya angkat di sini. Semoga nanti tercapai semuanya ya. Oke, untuk mengawali pembelajaran kali ini, kemarin kan sudah ada peralatan dan peralatan dan perlengkapan. Saya sedikit mengulas, masih ingat atau tidak untuk pembelajaran kemarin. Yuda, silverware kemarin, ingat ya silverware? Oke, itu terbuat dari bahan apa Yuda? Logam. Contohnya Yuda, mungkin bisa disebutkan kemarin yang sudah dipresentasikan di depan. Logam loh ya. Apa logam? Dessert spoon. Ya. Dessert fork. Satu lagi dinner spoon ya. Ya ada knife, ada spoon, ada fork. Begitu juga kemarin ya. Plate bukan loh ya. Hati-hati. Kemarin bukan itu, plate enggak. Terus selain itu juga ada serving dish kemarin yang terbuat dari bahan logam ya kan. Itu termasuk dalam kategori apa kemarin? Silverware juga ya. Oke, untuk glassware-nya Yesa, glassware itu terbuat dari apa Yesa kemarin? Kaca. Contohnya Yesa? Water goblet. Gunanya untuk apa Yesa? Untuk air putih. Terus juice glass, ya, sama es krim glass, white wine glass ya. Terus untuk tuang air putih apa kemarin Yesa? Apa? Untuk tuang air putih? Water jug atau water picture ya. Ingat ya. Oke. Sekarang untuk yang ini Chinese ware-nya. Radilta. Chinese ware terbuat dari apa Radilta? Terbuat dari porsen atau keramik. Keramik. Contohnya Radilta? Contohnya seperti dinner plate, dessert plate, terus kemudian ada soup cup, teacup, ashtray, dan lain sebagainya. dan lain-lain. Oke. Soup cup digunakan untuk apa Radilta? Soup cup digunakan untuk makan makanan yang terbuat dari buah-buahan.
Oke. Sedangkan kemarin ada tambahan juga kan kalau dari Chinese ware tuh salt and pepper. Salt itu untuk apa? Pepper itu untuk apa radio kemarin? Kalau salt itu kan garam Pak, jadi Oke. untuk menambah cita rasa asin Pak. Oke. Kalau misalkan pepper itu kan merica, itu digunakan untuk menambah rasa pedas. Pedasnya untuk makanan ya, tergantung selera dari tamunya. Oke. Oke, untuk ordernya bisa dibantu Rangga apa aja kemarin ordernya? Ada number table Number of table digunakan untuk apa Rangga? untuk menandai meja yang dipakai di pesan tamu. Oke, terus Ada floor bus, lower bus atau kemana mas centerpiece, centerpiece. Selain itu ada ashtray, ashtray ya, kayak gitu ya dan seterusnya teman-teman. Putri bisa dibantu untuk linennya Putri, walaupun kemarin nggak masuk. Linen dari food and beverage karena kenapa saya tunjuk kamu? Saya rasa kamu sudah hafal di lingkungan itu ya. Untuk linen dari food and beverage ada apa aja Putri? Ada napkin, Napkin, tablecloth, tablecloth, ada cover chair, dan lain-lain banyak. Kemarin apa? Untuk servis servis napkin, terus ada apron ya kan? Banyak banget. Next, belum sampai itu. Oke, ada yang tahu tentang pengertian table setup sebelum kita masuk pada materi yang akan saya ajarkan? Gambaran tentang table setup. Ada yang sudah tahu tentang table setup itu apa? Boleh dibantu guys? Table setup itu adalah proses penataan alat makan di meja. Penataan alat makan di meja. Nah, selain itu mungkin yang lain Penataan peralatan makan dan minum di meja restoran. di meja restoran boleh penataan peralatan makan dan minum di meja restoran. Ada lagi yang mau menambahkan mungkin alat makan dan minum di restoran. yang keras salah satu mungkin Rangkaian kegiatan pramusaji dalam hal penataan alat makan dan minum di restoran. ya benar sekali. Oke ya, ini table setup. Table setup adalah serangkaian kegiatan menutup maupun menata meja hidang dengan menggunakan segala jenis perlengkapan yang disediakan. Contohnya tadi sudah disebutkan kan, mulai dari satu apa tadi silverware, terus chinaware, terus glassware maupun table accessories. Tentunya dengan tingkat kebersihan yang sudah dijaga dan ditentukan ya. Terus penataannya gimana? Harus rapi ya kan? Harus ukur dan seterusnya. Oke, untuk setup table tersebut harus benar-benar diperhatikan dengan sebaik mungkin agar tamu yang datang bisa merasakan pelayanan yang memuaskan dan profesional. Misalnya, penataan garpu itu biasanya sebelah kiri atau sebelah kanan? Sebelah kiri. Sebelah kiri. Kalau ditaruh sebelah kanan salah berarti? Salah. Salah. Kenapa kok harus ditaruh di sebelah kiri? Kira-kira menurut kalian? karena yang di tangan kanan bisa untuk memegang spoon Oke. atau knife. Di sebelah kiri harus forknya. Oke, sedangkan untuk sebelah kanan bisa aja menggunakan spoon, di sini harus menggunakan fork. Ya kayak gitu kan? Ya, Penaruhnya di sebelah kiri. kiri. Gitu ya? Oke. Nih, table setup itu ada 3. Yang pertama ada basic table setting, yang kedua ada standard table setting, yang ketiga ada elaborate table setting. Oke, akan saya jelaskan dari awal, nanti kita lebih pemahamannya di dalam video ya, yang akan saya nanti putarkan ke kalian. Yang pertama basic table setting, apakah itu? Basic table setting adalah jenis penataan model sederhana atau paling basic. Biasanya penataan ini digunakan saat menghidangkan makanan pembuka atau bukaan inti, ya, bukaan makanan inti biasanya untuk main course itu digunakan adalah basic table setting. Biasanya kalau makan pagi di resto itu yang digunakan adalah basic table setting. Kadang-kadang ngambil sendiri, kadang-kadang ada yang catat, ada yang enggak. Ada yang kemarin hutangnya dicatat? Sudah dicatat? Belum ada?
di Soalnya kan juga pandemi. Oh, pandemi. Kalau kemarin saya pernah di L, yang dari L ada di sini. Ada. Saya dari L. Ya di L itu sudah ditata kemarin saya. Sebelum saya ke sana iya sudah ditata di meja peralatan namanya. Oh iya Pak, kalau misalkan yang di data itu di mau kedatangan tanpa gimana? Iya. Ya kayak gitu. Kemarin itu saya sudah ditata, tapi basic table setting yang saya rasakan. Tapi kalau misalkan seperti bus atau landscape biasanya itu terus di masih di babel. Jadi Di tamunya babel. ambil sendiri. Iya. Berarti kalau yang saya rasakan kemarin memang karena mungkin saya mau datang sama kembali dan seterusnya ya sama Pak Kepala ya. Saya kira setiap hari di setting kayak gitu memang. Berarti tidak cuma meja saja kosong terus pakai placement aja. Oke. Oke, yang kedua ada standar table setting. Penataan meja jenis standar ini umumnya digunakan saat penyajian menu sarapan, makan siang, dan juga makan malam. Tapi rata-rata untuk basic table setting tadi dimakan pagi saja, makan siangnya tidak dan makan malamnya tidak. Sedangkan untuk standarnya bisa digunakan untuk makan pagi, makan siang, dan makan malam juga. Ini ada 3, bisa dipakai di 3 situasi ini. Mulai dari makan pagi, makan siang, dan makan malam. Yang kemarin di hotelnya sering ada makan pagi, makan siang siapa? Ada lunch kayak gitu. Atau memang semua tamu hotel harus lunch atau tidak? Mungkin bisa sharing kita hari ini. Boleh, Rangga? Kalau lunch itu biasanya dari tamu-tamu event atau meeting. Oh, kalau ada event baru mengadakan lunch. Ketika cuma tamu biasa, misalnya saya menginap, Dewa menginap, Shalom menginap, Randy menginap kayak itu tidak. Biasanya salahan Pak yang itu Pak. Breakfast saja. Sama dinner. Oh, sama dinner Sama saja. Kalau Jadi, tamu perorangan biasanya alakan. oh alakan. Iya. Oke. Tapi kalau misalkan grup itu sudah Ada include untuk lunchnya dan seterusnya. Untuk dinner, untuk tamu-tamu apa perorangan juga apa sama dengan dari untuk lunchnya? Sama Gimana? juga. Oh, sama dengan lunch tadi hitungannya. Sama kayak yang previous. Breakfast, Iya. hitungannya breakfast ya, tetap. Kalau Oh di- enggak, Beda-beda. beda-beda ya. Beda-beda. Ada yang hitungan breakfast, ada yang hitungannya sendiri. Oke. Targetnya di akhir ketika dia mau check out kayak gitu. Langsung kalau punya saya itu kalau untuk makan malam Ya. itu kalau misalnya tamunya pesan ke resto Nah. itu pembayarannya langsung ke resto. Kalau Oh. misalnya dia udah ada udah ada simpanan uang di EPO-nya, Oke. deponya, ya pakai itu. Pakai deponya itu buat makan siang ataupun makan malamnya. Oke. Oke, untuk sekarang yang terakhir adalah elaborate table setting. Jenis elaborate table setup ini biasanya digunakan untuk menghidangkan makanan lengkap saat jamuan kenegaraan atau ketika menjamu tamu penting. Kayak kemarin ketika kalian kunjungan industri, ya, ketika KI kemarin kan sudah diset, itu namanya elaborate table setting, ya, kayak gitu. Ada yang tanya kan dari 3 ini? Mulai dari basic, standar, sama elaborate. Jangan kayak kemarin sudah maju bingung kan gitu kemarinnya. Ya, nggak apa-apa, tapi bagus. Saya hargai usahanya kemarin, nilainya juga sudah bagus semuanya. Untuk teman-teman yang lain, kalau kemarin di pertemuan kemarin nggak masuk, silakan tanya ke temennya ya. Ada beberapa ilmu yang saya share kemarin, ya. Mungkin di kelas 2 kalian nggak dapat, di kelas 3 ini kalian baru dapat. Ya, gitu ya. Kita next ya. Ini ada pedoman dasar penataan meja yang harus kalian pahami. Bisa dibantu Randy untuk membacakan Ren, biar lebih aktif kalian. Ya, Ren, keras. Yang pertama, semua peralatan makan diletakkan 2 cm dari tepi meja, kecuali pisau, t-shirt, dan water goblet. Yang kedua, semua jenis pisau diletakkan di sebelah kanan piring dan dengan bagian tajamnya mengarah ke dalam, kecuali pisau, t-shirt, dan butter spreader. Yang ketiga, semua sendok diletakkan di sebelah kanan piring dan dengan posisi terbuka, kecuali sendok, t-shirt, dan shot. Yang keempat, semua garpu diletakkan di sebelah kiri piring hidang dengan posisi terbuka, kecuali garpu, t-shirt, dan oyster.
Yang kelima, peralatan makan yang digunakan pertama diletakkan pada bagian terluar upper. Yang keenam, pisau dan garpu diletakkan di depan kursi dan diberi jarak seukuran piring hidang antara keduanya. Oke ya, sudah ya. Mulai dari yang pertama tadi apa? Semua peralatan makan diletakkan 2 cm dari tepi meja kecuali pisau dessert dan water goblet. Kalau pisau dessert gimana penataannya? Vertikal atau horizontal? Tahu nggak bedanya vertikal horizontal? Vertikal itu tegak. Ya, horizontal. Berarti apa penaruh pisau dessertnya? Itu harus horizontal. Kayak gitu ya. Terus semua jenis pisau diletakkan di sebelah kanan piring hidang dengan bagian tajam mengarah ke dalam kecuali pisau dessert atau butter splitter. Kalau butter splitter itu biasanya penataannya searah jalur jam. Kayak gitu tergantung standar hotelnya sih. Kalau di hotel saya dulu searah jalur jam 5 untuk butter splitternya. Jadi ujungnya yang untuk ngoles di sebelah sana ya, nanti aja. Yang ujung ngoles itu menuju angka 12, yang pegangannya itu mengarah ke angka 5. Butternya di tengah, di end plate-nya itu. Atau kadang-kadang kalau ada tempat butter sendiri dia. Ya, piring itu di end plate kadang-kadang langsung ditaruh roti, butter sendiri terus itu mengarah jalur 5. Itu untuk penataannya. Itu kalau di hotel saya dulu. Kalau di hotel kalian mungkin beda, mungkin sorry ya, untuk yang lain saya tanyanya ketiga mungkin karena mereka yang lebih di FB ya untuk kali ini. Tangga penataan butter splitter Sama seperti Paul. sama, radiator sama, putri juga sama ya. Hampir semua sama, memang standarnya kayak gitu ya. Kayak searah jalur jam 5. Kemarin kan ketika selesai makan kalian diajari kan, sendok itu biasanya kalau kalian makan gimana? Taruhnya gini silang, tengkurap. Tapi enggak kan kemarin harus gini kan, buka ke arah jam 5. Jadi itu memang menandakan kalian sudah makan ya. Yang ketiga, semua sendok diletakkan di sebelah kanan piring hidang dengan posisi terbuka kecuali sendok dessert dan sup ya. Yang keempat, semua garpu diletakkan di sebelah kiri piring hidang dengan posisi terbuka kecuali garpu dessert dan oyster. Oyster kemarin apa? Nah ya, yang jadi bahan perdebatan kemarin garpu apa? Yang kelima, penataan makan yang digunakan pertama diletakkan di bagian terluar cover. Jadi paling luar baru ke dalam dan yang terakhir paling dalam. Ya, kayak gitu. Pisau dan garpu diletakkan di depan kursi dan diberi jarak seukuran piring hidang antara keduanya ya. Pisau dan garpunya diletakkan di depan kursi, diberi jarak seukuran piring. Berarti piringnya di tengah ya kan, sendok dan garpunya di sebelahnya. Oke, ada yang pertanyaan dari sini? Tanya, kalau tanya silakan tanya, kalau enggak saya lanjut. Ya, aman? Oke, gampang berarti kan? Untuk ini video dulu ya. Saya review terlebih dahulu. Dewa, ada pertanyaan Dewa? Belum ada. Saya kasih yang tiga-tiganya. Ini ada tiga yang saya jelaskan tadi, mulai dari basic sampai
Apa itu yang untuk elaborasi? Oh ya sudah sama itu ya? Sorry, saya sudah pergi dulu ya. Kayak biasanya. Ya, sama bisa. Apa ya kalian ya? Diam dulu ya. Kamu dilihat dari mana? Selamat pagi Bu. Ya Bu, hari ini saya mau izin untuk melaksanakan aksi yang keempat Bu, karena seperti tadi malam yang sudah saya ceritakan di grup, bahwasanya minggu-minggu depan sama bulan-bulan depan ini kita banyak kegiatan di sekolah Bu. Gimana? Sudah Bu, sudah malam tadi malam saya komunikasikan dengan Bu Samsida juga. Untuk perangkat pembelajaran saya sudah saya siapkan Bu. Ini saya mengajarnya menggunakan PJBL Bu, sama seperti yang untuk pre-teaching kemarin yang sudah saya praktekkan dengan Bu Samsida kemarin. Untuk siswa saya hari ini Bu sama dengan kemarin, kurang lebihnya ada penambahan Bu. Siswa yang kemarin yang sakit sudah pada masuk. Selamat pagi Bu. Untuk materi saya sudah masuk di Google Setup Bu untuk hari ini. Begitu. PJBL Bu, Project Based Learning. Project Based Learning Bu. Siap Ibu, terima kasih. Izin melanjutkan Ibu. Selamat pagi. Kan, next ya. Yuk. Sampai mati ya. Oke, sekarang melakukan data standar.
sebenarnya itu dessert form. Kalau oyster itu nggak kayak gitu, dia lebih kecil lagi tapi 3. Biasanya yang kecil itu ada Pak, cake pop Pak. Cake pop. Oyster. Oyster tuh bukannya kurang lebih, Pak. Iya, Oyster kan ini kan kurang. Kayak satu lagi untuk memperdalam ilmu kalian. Hello, ITB International student. Welcome to ITB International Virtual Educational Creative Tutorial Room Faculty. This is our virtual learning classroom that provide you encouraging virtual learning experience and accessible anytime, anywhere. In few minutes onward, we will learn about provide food and beverage service. This unit deals with the competency required to provide food and beverage service in a range of settings within the hotel and travel industry workplace context. Today we will show you about the element table setup. In this video we will share you about the first match table setting to maneuver the session, the second set table and dress where appropriate, the third complete final inspection for room and table setup, and the last is identify and report the problem to the appropriate person. Alright student, you might still wondering how to set up the table? Let's check this video. In set up the table, placing the cutleries by holding the handle of the cutleries. When placing the cutleries, make sure the distance between dinner knife and dinner fork is 30 cm. And also note the distance between the cutleries and the edge of the table is 2 cm. The distance between one cutleries to the others
It's close but does not touch each other. Apa yang ditentukan? Alright students, you have watched how to set up the table. Are you ready to do it? Thank you for watching. See you on the next video. Udah ya. Enak dari dua video yang saya putarkan. Beda materi, beda konsep Mas. Iya. Beda materi, beda konsep. Jadi ordernya yang awal tadi kan kita Ya, yaitu kenapa mungkin hotelnya yang ditempati Putri kemarin yang di Food and Beverage mungkin ada sedikit perbedaan sama yang ditempati Radil, kalau begitu pun juga Rangga. Pasti ada perbedaan dari cara segi setup. Mungkin yang ditaruh centerpiece-nya terlebih dahulu biar memudahkan. Tadi saya lihat centerpiece ada yang ditaruh di belakang, ada yang ditaruh di awal. Terus kursi ada yang ditarik dulu ketika kita ingin setup, itu ada yang dimasukkan, ya kan? Berbeda dengan standarnya, beberapa hotel yang lain pun juga begitu. Mungkin ada yang tidak, ada yang wajibkan dan sebagainya. Mungkin Sebenarnya beda-beda. ya tergantung dari apa namanya standar yang diterapkan oleh hotel itu sendiri. Pada dasarnya sama, tujuannya sama, yang penting penataannya rapi, aturannya sama, jaraknya mungkin tadi cuma pakai ini biar memudahkan, itu tadi kan 2 cm yang terakhir, terus yang awal tadi menggunakan ibu jari saja, ya kan? Itu biar memudahkan kan. Kalau 30 rata-rata piring yang ini apa namanya dinner plate ini kurang lebihnya diameternya sekitar 20-an, 20 cm ya 20 cm. Tapi itu tadi kan 30 itu berarti tinggal tambahin 5 cm setelah piring tadi baru ditata untuk artilerisnya. Paham? Oke, kalau sudah paham, saya akan untuk kelompoknya untuk tugas hari ini ya. Saya bentuk menjadi 3 kelompok saja. Kita cek dulu. Yang FB saya pisah ya. FB nanti jadi ketuanya. Kelompok 3 ini Ada tambah lagi 4. Apa nanti berarti satu kelompok yang 2. Ketuanya Rangga, Radilta sama Putri. Nah, itu ya. Dan ya, Radil ya. Oke. Rangga nanti anggotanya ditambahin sama siapa? Rizka. Radilta nanti tambahin sama Ratna. Alhamdulillah. Putri nanti ditambahin Dewa. Gak boleh gitu, sama semuanya ya. Ya ketika itu ya, jangan sampai kayak kemarin 16, 14 dan seterusnya. Rangga, nanti Mas ikut Rangga, Jum ikut Rangga ya. Reza ikut, siapa? Yoda ikut
Radilta. Vida itu putri. Vida itu putri. Terus Rangga nanti bawa cewek berarti. Firnanda. Radilta. Ririn. Putri. Reza. Rames. Iya kan? Terus Rangga, sekarang tambah cowok toh. Aku berarti. Randy. Radilta entek toh cowoknya. Randy. Sahlum. Siapa teh Randy Sahlum? Sama Radilta Sahlum. Putri Zahratun. Rangga. Eli. Radilta. Yesa. Putri. Rasiska. Silakan membentuk kelompok, satu di tengah, satu di ujung, satu di sebelah sana. Membentuk lingkaran baru saya akan bagi untuk tugasnya. Silakan sesuaikan dengan kelompok. Ya, satu di tengah, satu di sebelah sana, satu di sebelah sana. Ketua kelompok silakan Mas Firman. Rangga. Ada apa yang berubahnya? Gak ada. Sudah ya, sudah bisa ya yang kemarin ya. Ratna mana Ratna? Ratna mana terus? Jiwa mana Jiwa? Oh tidak bisa. Siapa? Udah saya kasih RT hari ini. Belum tentu dek. Ditulis anggota kelompoknya ya. Ketua atau delegasinya silakan maju ke depan untuk mengambil undian. Delegasi kan atau delegasinya. Kita sepakati ya bertiga ya. Kita sepakat. Yang dapat satu itu berarti elaborate. Dapat angka satu berarti elaborate. Yang kedua itu nanti standar. Yang ketiga dapat basic ya. Siapa yang mau maju dulu ambil sambil menutup mata ambilnya. Iyo. Monggo Mas Radit dulu Mas Radit. Cek dulu gak apa ya? Aduh. Ini ambil. Itu apa? Ambil. Bukanya bareng. Bukanya bareng. Berarti nanti dapatnya apa Putri? Elaborate. Siapa elaborate? Standar basic. Yes. Oke, silakan. Untuk tugasnya, kamera dulu. Ya untuk tugasnya, sebutkan peralatan dan cara penataannya. Ya, di dalam tadi elaborate, standar dan basic ya. Alatnya apa saja? Caranya penataan itu apa aja? Bagaimana kayak gitu. Oke. Modul sudah saya share kemarin. Ya, bisa dipergunakan untuk membantu kalian. Waktu pengerjaan saya kasih 15 menit cukup harusnya. 15 cukup ya? Apa?
Ya, jangan banyak bicara. Masuk kerjaan. Siapa? Nah, jangan berantem ya. Baik, Pak. Ada Ratna di sini. Kalau bisa sampai juga sementara lebih baik depannya. Terus tambahan sub spoon atas spoon. Ya tapi ini ngomong nek melatih. Sekanan Ya, peralatannya apa saja? dessert fork. Terus tadi apa namanya? Jas penataan. Jadi referensi terpenting hanya sepuluh. Ya, aman. 15 menit cukup ya? Cukup Pak. Kalau enggak nanti saya sampai 5 menit masih kayaknya masih cukup saya. Pokoknya jiwa itu udah best nih. Jadi sudah saya kasih juga untuk FB-nya, berarti harus hitungan. Oke, siap. 3 loh Pak Reza. Cucu FB. Wah, ini kita ngomong kayak itu. Oke, sekedar pemberitahuan ya ketua kelas, nanti untuk pertemuan selanjutnya kita praktekkan bersetar, kursinya nanti ditata disesuaikan ya. Ya. Untuk prakteknya nanti saya undi lagi di pertemuan selanjutnya. Atau nanti sebelum pulang aja kalau gitu ya. Ya, sebelum Oke, sebelum pulang jadi biar kalian juga persiapan alat dan nanti untuk persiapan prakteknya. Ada mau penataan aja di kanan dan kanan.
HP-mu. Sudah mulai berantem kelompok sana. Pak Cimna. Kamu. Gimana Ren? Tapi siapa Ren? Menjengkul. Tapi siapa? Sentopis. Dewa itu bintang gambar. Gambar juga bagus. Nanti ditunjukkan loh ya. Saya suka cara membuatkan beda-beda nanti. Ada yang pakai gambar, ada yang pakai tulisan, ada yang pakai panah-panah. Keren. Ya Mas, makasih loh. Lima menit lagi ya. Masa ini jadi 5 menit lagi. Gimana Bud? Bapakmu aman? Dewa minta dua tak kasih tiga loh. Terima kasih. Nanti dikumpulkan ya setelah selesai ya. Putri mana kenapa? Untuk Bud. Sudah nomor 1. Motor ya, Pak? Nomor lagi ya, Pak? Nomor 2 sudah. Kelompoknya tidak luar biasa. Mas Bud, satu nomor 7. Iya.
Dinner. Kok dinner ya Kelompok basic sudah. Standar. Elabor. Sudah ya, mulai presentasi ya. Oke. Silakan mulai dari basic, terus nanti standar, baru ke elabor yang terakhir ya. Silakan berdiri di sebelah kiri saya yang mau presentasi. Ada Mas Rin. Nanti yang tanya dari saya saja untuk mempersingkat waktu ya. Sebelah kiri saya. Kelompok 1 kan? Ya kan? Kelompok 3 Pak. Ya. Oke. Ya basic kan? Ya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf untuk maafnya sebentar. Dari kelompok kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok dari kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama ada Mbak Putri Wulandari Santoso, yang kedua ada Mbak Putri Zahra, ada Mbak Rasis, ada Mbak Frida Deli, ada saya sendiri ya dari Mas Adil sama Mas Reza Pratestia. Oke, dari kelompok kami mendapatkan IP
tipe basic table setting. Yang pertama, peralatan dan cara penataan basic table setting. Peralatan yang pertama ada flower vase yang ada di center atau yang ada di tengah. Oke, yang kedua ada toothpick holder juga ada di tengah sebelahnya flower vase. Yang kedua ada tabel number yang lokasinya juga tidak jauh dari flower vase yang ada di center juga. Dan ada salt and pepper shaker, tempatnya itu ada di depan flower vase. Flower vase, mas. Terus lagi kita bahasnya dari kiri ya. Dari kiri ada BNB plate. Selanjutnya di atasnya BNB plate, di kanannya BNB plate ada BNB knife. Selanjutnya di kanannya BNB knife ada fork dinner dengan jarak 2 cm dari bibir meja. Selanjutnya ada napkin di tengah di depan kita dengan jarak 2 cm juga dari ujung meja. Selanjutnya di kanan napkin ada dinner knife dengan posisi yang sama 2 cm dari bibir meja. Setelah itu ada di atasnya dinner knife ada water goblet. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah sudah kelompok. Dulu nanti terakhir kita. Oke, lanjut kelompok 2. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang katakan saya Adenta Depansa, kemudian ada Riri Yuniarti, ada Ratna Evi Susanti, Syahrul Laila Suraya, Disa Aulia, dan juga Yuda Azumesa. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu tentang standar table setup. Kemudian peralatan yang ada di dalam standar table setup antara lain tablecloth untuk alas meja, kemudian yang kedua ada table aksesoris untuk mempercantik dan memperindah meja makan. Yang ketiga ada guest napkin sebagai serbet makan tamu. Yang keempat ada dinner knife untuk memotong hidangan atau makanan utama main course. Yang kelima ada dinner fork untuk menyantap hidangan utama. Yang keenam ada BNB plate untuk alas atau katakan hidangan roti. Yang ketujuh ada BNB knife atau butter spreader untuk mengoles butter pada permukaan roti. Yang kedelapan ada water goblet sebagai tempat atau wadah mineral water. Yang kesembilan ada soup spoon untuk menyantap hidangan makanan yang berkuah. Dan yang ke-10 ada showplate atau dinner plate untuk tempat atau wadah hidangan utama main course juga. Langkah-langkah table setup adalah yang pertama kita meletakkan dinner knife dengan posisi mata pisau menghadap ke dalam. Kemudian juga kita ada soup spoon di sebelah kanan dinner knife tersebut. Untuk yang di sebelah kiri kita harus meletakkan dinner fork, dan di sebelah kiri dinner fork dengan jarak sekitar 20 cm itu tempatnya BNB plate dan juga butter spreader. Dan untuk di atas agak sebelah kanan dari bagian spoon itu tempatnya water goblet, dan di tengahnya adalah show plate atau dinner plate beserta guest napkin. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat terakhir, silakan. Next.
selamat pagi semuanya. Pagi. Izin presentasi, saya perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan Mas Rangga Isnarda Artia sebagai ketua kelompok kami, dan saya Hendy Edwin Pratama, ada Mas Renaldi Pratama, Kak Firnanda Putri Sinol, dan Kak Fiska Rosita Zelenki, dan yang terakhir ada Kak Putri Alicia Aurel. Kelompok 3 kita mempresentasikan tentang elaborate table setup. Saya mulai. Untuk alat yang digunakan untuk melakukan elaborate table setup. Elaborate. Baik, yang pertama kita pastinya menggunakan tablecloth. Terus lalu ada gas napkin, dan kita gunakan table runner serta cover chair. Alat-alatnya, yang pertama dinner fork dan dinner knife atau spoon, tergantung menu yang akan dihidangkan. Yang kedua ada soup spoon. Yang ketiga ada dessert fork dan dessert knife. Yang keempat ada dessert fork dan dessert spoon atau dessert knife. Yang kelima ada butter goblet pastinya. Yang keenam ada B&B plate dan butter spreader. Yang ketujuh ada salt and pepper shaker. Yang kedelapan ada number table. Yang selanjutnya ada center place. Baik, untuk penataannya dimulai untuk menyebar linen yang digunakan untuk sebagai tablecloth. Lalu di atasnya taruh center place yang diletakkan di tengah meja beserta salt and pepper shaker dan number table. Lanjut, di sebelah kanan dinner plate, di sebelah kanan dinner plate, dinner knife atau dinner spoon, ada soup spoon. Iya. Lalu dessert knife untuk knife mata pisau menghadap ke dalam. Lanjut, di sebelah kiri dinner fork ada dessert fork. Selanjutnya, di samping kiri dessert fork ada B&B plate dan di atasnya ada butter spreader. Di bagian atas dinner plate ada dessert fork dan dessert knife atau spoon dengan posisi berlawanan. Spoon atau knife di bagian atas dan fork di bagian bawah atau di bagian dalam. Lanjut, untuk water goblet diletakkan di samping kanan dessert fork dan dessert knife atau spoon yang di bagian atas. Sudah. Sekian presentasi dari nomor 3. Terima kasih. Terima kasih. Sebelum sudah kelompok 3. Oke, mulai dari kelompok yang pertama dulu. Tadi apa yang dipresentasikan? Basic table setting. Apa yang paling penting dari basic table setting menurut kalian? Dari kelompok pertama yang maju tadi. Yang paling penting dari basic table setting itu apa? Menurut kalian? Kalau alat-alat. Iya. Selain itu? Cuma itu? Cuma kelengkapan alat? Penataan. Tadi sudah lengkap alatnya? Satu ketinggalan. Apa? Dinner plate. Dinner plate. Terus apa lagi? Ada lagi nggak? Mejanya, Pak. Oh iya, mejanya nggak ada. Tambah sama basic class ya. Terus apa lagi? Ada lagi yang ketinggalan? Kursi. Sudah? Kursi. Sudah? Sudah? Apa lagi? Putri, apa buat? Yang paling penting dari basic table setting kira-kira kelengkapan alat. Kelengkapan alat tadi alatnya nggak lengkap, sudah dijelaskan sama Dewa. Dan itu ya. Oke, untuk nomor 2, apa yang paling penting dari standar table setup di sini menurut kalian kelompok 2? Selain kelengkapan alat tentunya. Peletakan alat sesuai SOP. Oke. Untuk peletakan alat sudah ada semua tadi? Mungkin ada beberapa yang belum Ya. Tolong dipelajari kembali ya. Ada beberapa memang yang belum benar. Jadi nanti tolong sampai sebelum nanti di pertemuan selanjutnya kita praktek, tolong lebih dicermati kembali ya. Itu ya. Oke, untuk kelompok 3, apa yang paling penting dari elaborate table setting? rekaman alat, Pak. Yang kurang Kurang main gelas.
Oke, berarti ada gini, ada yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Sebelum saya akhiri ini sudah berkat juga waktu. Ada yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Mungkin bisa dibantu Putri. Kesimpulan apa yang kamu peroleh dari pembelajaran hari ini, Putri? Ini juga saja. Jujur saja. Kesimpulan yang didapat pada pelajaran hari ini yaitu kita semua dapat mengetahui bagaimana cara-cara untuk penataan table setting dari basicnya, lalu standar, lalu yang terakhir ada elabornya. Oke, ini ada dua kalau saya mengambil untuk kesimpulan hari ini. Yang pertama table setup. Pengertian table setup itu sendiri itu adalah rangkaian kegiatan untuk mengatur dan melengkapi meja dengan peralatan makan dan peralatan penunjang lainnya sesuai jenis hidangan yang akan disajikan. Mulai tadi apa punyamu? Basic, standar, sama elabor. Ya. Tujuan table setup itu sendiri yang pertama adalah untuk meningkatkan efisiensi kerja para pramusaji. Yang kedua, menunjang penampilan dalam restoran. Yang ketiga, pengaturan peralatan makan yang telah disediakan, memudahkan untuk mengambil jenis makan yang diinginkan. Yang keempat atau yang terakhir, untuk kenyamanan pelanggan. Semua itu ditujukan untuk tamu ataupun pelanggan yang datang ke restoran. Kayak gitu ya. Inti dari pembelajaran hari ini. Oke, bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing atau dikembalikan sesuai tadi. sebelum Ya. kembali saya mungkin mau bertanya. Boleh? Kan di setiap materi itu kan untuk penataan table settingnya maupun basic, terus standar sama elabor itu kan berbeda. Iya. Nah untuk punya saya tadi yang basic itu kalau lebih baiknya itu memakai dinner plate kah atau tidak? Gini, dinner plate itu tergantung ya. Kelompok berapa tadi? Satu. Kelompok satu ya. Ya. Bukan dinner plate, lebih tepatnya show plate. Sore. Iya, lebih show plate, lebih ke kita ke show plate-nya. Kenapa ke show plate? Belum tentu pada saat kamu mau makan sarapan, membuka kamu pakai piring, belum tentu. Kadang-kadang kita bisa makan pakai sup terlebih dahulu. Itu tergantung dari standar menu yang ada di hari itu. Untuk kalau soplet di atasnya ditaruh sup bowl itu kan bisa, lebih tepatnya di area situ saja. Tergantung dari situasi kondisi. Misalnya hari ini tema makanannya apa? Standar Asia, standar Eropa, standar Amerika, standar Indonesia. Misalnya tema Indonesia, pecel dan seterusnya, teman-temannya soto, ya kan, bubur ayam. Itu tergantung dari tema dari hotel itu sendiri. Misalnya Putri kemarin di hotel mana? Paragon. Mungkin ada nggak tema-tema kayak gitu? Tiap hari. Ada sih, Pak. Kalau di ini ada. Kalau untuk biasanya kalau di Paragon sendiri itu mungkin ada plot-plotnya sendiri Pak. Mungkin yang sebelah sana mungkin ada Tapi setiap hari sama. Beda-beda. Ya kan? Tiap harinya pasti beda kan? Itu yang beda cuma di buburnya. Oh, buburnya. Ya, bubur sama main course. Main course-nya. Tapi Ya, untuk selebihnya sama setiap harinya. Buburnya sama. Sama ya. Mungkin di Radilta apakah ada standar-standar kayak gitu atau perbedaan tiap harinya dengan tema yang berbeda? Kalau untuk menunya sih Pak, setiap hari itu kan ada dua, yaitu Indonesian breakfast sama American breakfast. Kalau untuk setiap harinya American breakfast itu kan selalu sama, karena cuma susu, croissant, dan softroll sama menu roti lainnya Pak. Tapi kalau untuk Indonesian breakfastnya itu setiap harinya itu ganti-ganti. Ganti-ganti terus ya. Ganti-ganti terus ya. Putri ada perbedaan ya Putri ya. Di tempat Putri cuma plot-plotnya, tapi kalau di tempat Radilta yang ganti itu Indonesian breakfastnya. Ataupun mungkin kalau ada lunch itu berbeda tema. Mungkin hari Natal, hari-hari besar biasanya. Hari Natal, hari Raya Idul Fitri, hari apa dan seterusnya itu pasti berbeda. Iya. Mungkin ada tambahan kue dan seterusnya. Iya kan? Main course-nya juga. Iya. Itu yang saya maksud tadi. Terus Angga juga mungkin ada kurang lebih sama kayak di tempatnya Radilta, tapi untuk main course itu setiap hari ganti, setiap breakfast ganti, dan
Ya tapi biasanya kalau hari Sabtu weekend itu ada tambahan kayak kids cornernya. Kids corner ya. Oke, Reza tadi yang nggak ketahuan kalau anak itu di FB. Kalau FB mu ganti-ganti nggak setiap hari menunya untuk makan paginya? Ganti-ganti sesuai dengan tema. Tergantung kitchennya. Oh chefnya, berarti setiap hari beda ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu beda. Oke. Tadi lagi ada satu rasis kak. Kalau di horizontal itu tergantung tamunya Pak. Kalau misalnya tamunya banyak, kita menyiapkan makanannya sama seperti yang di tempatnya Radita. Itu kita lebih ke makanannya yang agak panas gitu dari chefnya. Kalau misalnya tamunya itu hanya sedikit, kita hanya menu makanan yang biasa-biasanya Standarnya. ya, standarnya. Tapi kalau tamunya lebih, memang ada treatment khususnya. Ya, ada khususnya dan itu untuk setiap harinya khususnya ganti-ganti terus. Ganti-ganti terus. Ya, ganti-ganti terus. Berarti hampir semuanya berganti-ganti, tapi ada mungkin sedikit perbedaan ya Putri ya. Tadi juga sudah termasuk direfleksi dan evaluasi kita saya ya. Itu tadi tergantung temanya. Mungkin pagi ada salad, ada yang sop, kadang-kadang ada yang bubur dan seterusnya. Tergantung dari makanan pembukanya. Ya, mungkin bisa jadi kayak gitu. Mungkin di tempat mes juga, di tempat Putri mungkin sudah beda lagi. Ya. Es tebu ya. Kalau di hotel kita apa? Kopi Jiro apa? Jiro. Ya. Oke, untuk next berarti kita praktek table setup. Saya janji tadi sebelum saya pulang akan saya bikin terlebih dahulu. Ketuanya masih sama, dikanan itu dengan anggotanya masih sama. Ayo, maju ke depan, ketuanya. Sini menghadap saya. Tertil. Kita sepakati. Nomor 1 kita kasih apa? Antara basic, standar sama elabor. Nomor 1 elabor ya, 1 ya, 2 standar, 3 basic ya. Masih sama dengan tadi. Pilihannya gini, kita sepakati kiri, tengah, kanan. Kamu tinggal pilih kiri, tengah, atau kanan. Ya, ini nomornya sudah saya acak, kiri, tengah, kanan. Tadi yang cewek terakhir sekarang gantian. Radil Rangga dulu. Kiri saya. Tengah. Putri kanan ya, Dil ya. 3, 1, 2. Basic. Basic. 3, 1, 2. Iya, 3, 1, 2. 1 tadi sepakatnya apa? Elabor basic. 1 ke elabor, 3 ke basic, 2 ke standar. 1 apa tadi? Elabor. 1 ya, elabor. Kiri saya nomor 3 loh. Ya. Yang 1 tengah. Nomor 1 itu elabor. 1 elabor. Yang 3 itu basic. Basic, yang kamu Yang 2 standar. Udah ya, sepakat ya, Dil ya. Saya pesan minggu depan untuk pertemuan selanjutnya dipersiapkan alatnya, dicek kelengkapan alatnya, nanti saya sediakan meja di tengah. Ya, untuk tempat duduknya nanti biar saya atur sebelum pulang ya. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Di bawah silakan. Udah ya, anggotanya udah denger ya. Putri, kami dapat apa Putri tadi? Standar. Kelompoknya Putri dapat standar Radilta Elabor. elabor. Kelompoknya Rangga basic kelompoknya Rangga ya. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini mungkin bisa dipimpin Dura salah satu. Bentar, saya matikan komputer saya ya. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran, Saya matikan dulu.
Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran pada sore hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, untuk hari ini cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tolong jaga kerapiannya